Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Anissa Anggreni Alhai dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas C. Pada video ini, saya akan membahas tentang hadis Nabi menurut aspek kualitas dan kuantitas. Yang pertama, kita akan membahas pembagian hadis dari segi kualitas. Di sini terdapat hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Baik, yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih berarti sehat atau tanpa cacat. Jadi pengertian hadis sahih adalah hadis yang berasal dari orang yang dipercaya yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis sahih adalah hadis yang muttasil sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil dan dobit sempurna dari sesamanya, selamat dari syadz dan ilat. Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa syarat-syarat hadis sahih adalah 1. Sanadnya bersambung. 2. Perawinya bersifat adil. 3. Perawinya bersifat dobit. 4. Matannya tidak syadz. Dan 5. Matannya tidak mengandung ilat. Yang kedua adalah hadis hasan. Dari segi bahasa, hasan berasal dari kata husnu yang bermakna keindahan. Sedangkan menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang yang adil, kurang sedikit kedobitannya, tidak ada kejanggalan atau syadz, dan tidak ada ilat atau cacat. Macam-macam hadis hasan. Yang pertama, hadis hasan lidzatihi, yaitu hadis hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditemukan. Yang kedua, ada hadis hasan li ghairihi. Terdapat 2 syarat yang harus diperhatikan dalam hadis ini, yaitu harus ditemukan periwayatan sanad lain yang seimbang atau lebih kuat, dan sebab kedhaifan hadis tidak berat seperti dusta dan fasik, tetapi ringan seperti hafalan kurang atau terputusnya sanad. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Dhaif yang berarti lemah adalah lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Jadi, setiap hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah dhaif. Kelemahan hadis dhaif terjadi karena sanad dan matanya tidak memenuhi kriteria hadis yang kuat dan diterima sebagai hujjah. Jadi, hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan hadis sahih. Misalnya, sanadnya tidak bersambung atau muttasil, perawinya tidak adil dan tidak dobit, terjadi keganjalan baik dalam sanad atau matan, dan terjadinya cacat yang tersembunyi pada sanad atau matan. Poin kedua adalah pembagian hadis dari segi kuantitas. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi atau beriringan tanpa jejak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan, dan mustahil mereka akan sepakat untuk berdusta. Syarat-syarat hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi dan para tobaqot pertama dan tobaqot berikutnya.
Yang ketiga, hadis sahih adalah berdasarkan tanggapan panca indera. Macam-macam hadis mutawatir. Yang pertama adalah hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Berikut adalah contoh hadis lafzi. Yang kedua adalah hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafal yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama, tetapi berbeda dalam lafaz. Berikut adalah contoh hadis maknawi. Yang ketiga ada hadis mutawatir amali, yakni amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian diikuti lagi oleh para tabi'in, dan seterusnya diikuti oleh generasi sampai sekarang. Yang kedua adalah hadis ahad. Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan atau 2 orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3. Yang pertama ada hadis gharib, yaitu hadis yang hanya diriwayatkan oleh 1 orang sahabat saja. Yang kedua ada hadis aziz, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat walaupun lafadznya agak berbeda. Dan yang ketiga ada hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang sahabat yang berbeda. Ulama ahli hadis membagi hadis ahad menjadi 2, yaitu masyhur dan ghair masyhur. Hadis ghair masyhur terbagi menjadi 2, yaitu aziz dan ghairu aziz. Yang pertama ada hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur adalah sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Sedangkan menurut istilah, hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Contoh dari hadis masyhur berikut ini. Dan yang kedua ada hadis ghairu masyhur. Ulama ahli hadis membagi hadis ghairu masyhur menjadi 2, yaitu hadis aziz dan hadis ghairu aziz. Hadis aziz menurut istilah adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan sanad. Sedangkan hadis ghairu aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya. Baiklah, itu tadi pembahasan mengenai macam hadis Nabi menurut segi kualitas dan kuantitasnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pelafalan dan kekurangan dalam kata atau kalimat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.